Shalom God Lovers. Kekhawatiran seringkali membawa kita menjauh dari iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi percaya bahwa kasih Tuhan selalu menopang setiap kita. Mari kita sambut pagi ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Shalom God's Lovers. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Di dalam Matius pasal 26, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke sebuah tempat yang bernama Getsemani. Tempat yang tidak asing buat Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Lalu ia meminta supaya murid-muridnya
beristirahat di sana, dan kemudian dia membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan kemudian Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan narasi ini juga dicatat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 43-44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Mengapa saya berikan judul Misteri Getsemani? Ya, inilah misterinya, yaitu mengapa Yesus ketakutan ketika dia berdoa. Apa yang membuat Yesus takut dan gentar? Ada yang memberikan jawaban secara normatif, ya karena Yesus juga manusia. Sama seperti kita, mengalami juga rasa takut, mengalami juga kegentaran karena mungkin mau menghadapi kematian. Misterinya adalah suatu pertanyaan. Apakah Yesus takut susah seperti kita? Apakah Yesus juga takut sakit atau takut mati? Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3, firman Tuhan berkata, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hidungan. Jadi artinya Yesus itu sudah biasa menderita dan sudah biasa juga mengalami kesusahan. Bahkan dalam Lukas pasal 9:58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Yesus tidak takut susah. Dia sudah biasa menderita. Lalu apakah Yesus takut mati? Sama seperti kita juga manusia takut mati. Kita membaca dalam kitab Injil, khususnya Matius, dalam Matius pasal 16, pasal 17, pasal 20, Yesus 4 kali memberitahukan tentang kematiannya dan bagaimana caranya akan mati. Artinya apa? Yesus tahu bahwa dia akan mati, tapi bukan berarti dia takut mati. Lalu dalam Markus pasal 10:45 juga Yesus tahu bahwa misinya ke dunia adalah untuk mati. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu saya baca dalam Matius pasal 20, 18-19, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi kembali kepada tema kita, ini satu hal yang jadi pertanyaan buat kita. Apa yang ditakutkan Yesus ketika ia ketakutan di Taman Getsemani? Yesus bukan takut susah, bukan takut menderita, bukan takut mati. Lalu apa yang ditakuti Yesus ketika dia berdoa sampai dikatakan peluhnya itu seperti tetes-tetes darah yang berjatuhan? Kita akan baca dalam kitab Injil Markus pasal 15 ayat 33-34. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketakutan Yesus ialah takut terpisah dengan Bapa. Mengapa? Karena penderitaan Yesus yang sesungguhnya itu bukan ketika dia dimahkota duri, dicambuk, dipaku tangan dan kakinya, melainkan ketika Roh Allah meninggalkan dia, yaitu ketika seluruh kepenuhan Allah tidak lagi bersama Yesus Kristus. Sebab Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia belum pernah mengalami terpisah dari Bapa ketika dia jadi manusia, tinggal di bumi selama 33 tahun. Dia tidak pernah mengalami terpisah dari Bapa. Dan Yesus sadar bahwa tanpa Bapa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa Bapa dia mengalami seperti kehilangan jati dirinya. Dan Yesus tahu bahwa tanpa Bapa dia akan mengalami keadaan serasa kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ketika saudara dan saya mendengar Injil Kristus, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka segala dosa kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Kita lahir baru, jadi manusia baru, dan Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus itu sebagai penolong yang memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup sebagai orang percaya, sebagai manusia baru dalam Kristus. Apa kita merasa bahwa kita akan menjadi manusia yang
sungguh-sungguh tidak berdaya tanpa Roh Kudus. Nah, kita sekarang sudah belajar dari firman Allah bahwa Yesus ketika di Taman Getsemani, dia betul-betul merasa takut dan gentar. Itu bukan karena dia takut susah, bukan karena dia takut menderita, bukan karena dia takut mati, tapi karena takut dia terpisah dari Bapa yang sudah bersama-sama dengan dia dan dia tidak pernah mengalami terpisah dari Bapa. Nah, kiranya kita juga mempunyai satu perasaan yang sama, bahwa kita ingin supaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Seperti janji Tuhan, dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan kita juga tidak ingin terpisah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh merenungkan kembali sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memberitakan firman Tuhan dalam hati kami, membuat kami bertambah mengerti arti dan kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, dan juga dapat kami juga jadikan pegangan dalam hidup kami, sehingga kami tidak mudah goyah menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.